maksud dengan kontras gambarannya? Ketiga hal ini yang bisa teman-teman lihat ada gambaran proton density, T1, T2. Ini yang kita butuhkan. Air harus hitam di T1, putih di T2. Oke, dan kalau abu-abu, dia bisa menjadi gambaran proton density. Tapi kalau teman-teman bilangnya T1, tapi airnya menjadi abu-abu seperti ini bisa menjadi patologis, gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini merupakan hal percepatan dari spin echo. MRI itu lama. Satu sequence itu dia bisa mengerjakan kurang lebih 3-4 menit. Bayangkan kalau teman-teman tiduran 3-4 menit dan tidak boleh bergerak. Sedangkan kita tidak di MRI itu tidak hanya membutuhkan satu pemeriksaan, T1 saja atau T2 saja, tapi kita membutuhkan T1, T2 seperti itu. Dari potongan aksial, sagital, koronal sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau misalnya satu pasien dia membutuhkan 5, berarti kurang lebih pasien ada di dalam itu setengah jam. Nah, oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya teknologi, diturunkan atau diciptakan yang adanya namanya turbo spin echo. Dia merupakan percepatan dari spin echo. Jadi diharapkan jika memang pemeriksaan sebelumnya itu memakan 5 menit, dengan turbo spin echo kita bisa mempercepat menjadi setengahnya kah, 2 menit kah, 3 menit kah, begitu. Oke, next. Kalau teman-teman lihat di sini dia ada pengulangan pulsa 180 berkali-kali. Kalau tadi di spin echo, dia adalah 90, 180 echo. Diulangin lagi 90, 180 echo. Gitu ya. Jadi antara nilai 90 sampai ke 90 itu adalah nilai 1 TR. Nah, kalau kita bisa lihat di diagram ini, dia mengalami pengulangan 180. Setelah 180 ada echo, 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 echo. Dalam satu TR ini kita bisa menghasilkan 5 echo. 5 signal. Jadi dia 1/5 lebih cepat dibandingkan spin echo. That's why akhir-akhir ini atau memang sudah menjadi hal rutin, TSE ataupun fast spin echo yang menjadikan sequence rutin yang ada di rumah sakit, gitu ya. Oke, next. Next, Kak. Oke, jadi ini yang tadi, sudah saya jelaskan ya, pengulangan-pengulangan 180 ini adalah merupakan TSE faktornya. Jadi kalau kayak begini, berarti dia 1/8 lebih cepat, gitu. Kita TI efektifnya, echo spacing-nya di antara signal ini, supaya hasilnya juga, tidak blur karena semakin banyak atau semakin tinggi TSE faktor, dia akan mengakibatkan blurring. Kalau gambarannya blur, wah itu juga bisa menyusahkan atau bisa memberikan kesalahan penilaian pada radiolog, gitu. Nanti jadi ada banyak parameter yang bisa kita ubah untuk mempercepat, tapi juga bisa mengubah kontras gambaran gitu. Oke, next. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah spin echo, ini adalah TSE. Perubahannya di mana? Di gambar FET-nya. Teman-teman bisa lihat, gambaran FET di spin echo itu adalah hitam. Sedangkan di turbo atau di fast dia menjadi putih karena efek J coupling. Efek J coupling itu adalah efek proton yang saling bertabrakan gitu. Karena semakin cepat gitu ya. 180 dibalik 180 dibalik 180 dibalik gitu. Tapi lihat scan time-nya. Dengan menggunakan spin echo 4 menit 20. Sedangkan dengan menggunakan fast spin echo atau turbo, kita mendapatkan hanya setengahnya. That's why makanya kebanyakan sekarang seperti yang saya ulang lagi, kita sekarang menggunakan TSE atau FSE, fast spin echo itu sebagai hal rutin. Oke. Next.
Next, Tak. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat TSE faktor itu adalah pengulangan 180 ya. Oke, kita lihat semakin tinggi TSE faktornya, kita bisa lihat voxelnya pun semakin meningkat. Makanya hati-hati saat nanti melakukan TSE faktor ini, gitu ya. Jadi dia semakin tinggi, semakin cepat scan time-nya, tapi resolusi gambaran juga tidak baik, gitu. Oke, yang saya bicarakan ini adalah bukan parameter keseluruhan, tapi ini saya membicarakan parameter yang ada di Philips. Oke, jadi jika teman ada yang perbedaan gitu ya, jika ada perbedaan dengan sistem lain, ini adalah untuk menambah pengetahuan bahwa setiap sistem yang ada di negara kita ini memiliki aturan mainnya berbeda-beda, gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita bisa lihat semakin tinggi nilai ETL atau TSE faktor, semakin menuju ke gambaran T2, tapi lihat juga kontrasnya pun berubah. Gitu. Ya. Tapi semakin tinggi juga nilai TSE faktor. Gitu. Jadi sekarang ini yang mau kita lakukan adalah supaya kita tahu parameter apa yang bisa mempercepat scan time, tapi kita juga harus tahu batasan-batasannya supaya tidak mengubah dari kontras gambaran yang kita inginkan. Oke, next. Next. Sampai selesai, Pak. Oke. Sorry, Pak, balik yang tadi, Pak, yang SAR. Ya. Nah, semakin tinggi, ibarat kata seperti ini. Kalau misalnya kita punya mesin mobil dengan cc yang 2000 plus cc 5000, akan lebih cepat cc yang 5000 apa yang 2000 untuk sampai tujuan? 5.000. 5.000. Ya, setuju. cc yang lebih tinggi itu pasti akan lebih cepat. Same like this. Semakin tinggi TSE faktor akan semakin cepat kan scan time-nya, tapi cc yang 5000 pasti akan memiliki buangan panas yang lebih tinggi dibandingkan yang 2000. Oke? Semakin kita geber, istilahnya ya, semakin kita mempercepat, dia akan menimbulkan panas yang lebih tinggi. Itulah efek yang akan diterima oleh pasien jika kita menggunakan turbofaktor yang tinggi. Semakin cepat scan time yang kita gunakan, dia akan menghasilkan panas 2 kali lipat yang diterima oleh pasien. Makanya nanti jangan kaget pada saat teman-teman ngerjain MRI, pasiennya itu keluar biasanya keringetan atau gerah. Karena efek panas yang diterima oleh pasien ini yang dihasilkan dari pulsa sequence percepatan atau seperti TSE ini. Gitu ya. Bisa kita kurangin panasnya? Bisa. Tapi efeknya lagi adalah scan time-nya akan berkurang. Gitu loh, menjadi lebih lama. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau pasiennya di anestesi atau pasiennya dia itu tidak sadar, teman-teman akan melakukan pemeriksaan yang cepat dengan efek panas tinggi atau sebaliknya? Cepat. Main logika. Scan time-nya cepat. Ya, kenapa pakai scan time cepat? Karena keadaan pasiennya. Ya, betul. Pasien udah nggak sadar. Dokter pengen melihat apakah dia ada infark atau ada patologis lain gitu ya. Selama dia itu di dalam ruangan bisa dipercepat, kita ignore lah bagian panasnya. Gitu ya. Jadi keselamatan pasien tetap nomor 1. Pengen melihat misalnya pasien epilepsi.
kita bisa mengerjakan ya pasien epilepsi di MRI. Yang kalian butuhkan scan time yang cepat atau yang lama dengan high resolusi? Yang lama. Yang lama. Ya, betul. Jadi kita bisa, maksudnya gini, nggak memukul rata. Semua pasien harus high resolusi, semua pasien harus, nggak boleh panas nih, semua pasien harus cepat-cepat nih. Nggak ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Gitu. Jadi kita bermain juga dengan klinis. Yang nomor 1 di MRI adalah klinis. Pemeriksaan sefalgia, pemeriksaan sakit kepala beda perlakuan dengan pemeriksaan epilepsi. Sekuensinya pun beda gitu. Jadi balik lagi klinisnya apa gitu ya. Oke, so next. Pak. Next, Pak. Oke, ya. Nah, yang kita bahas ini adalah inversion recovery. Apa sih inversion recovery? Saya pengen tahu. Pulsa sequence inversion recovery. Next, Pak. Oke. Apa bedanya sama yang tadi, yang di TS, yang di spin echo? Kalau misalnya kita lihat sama nih, ada 90, ada 180 juga, terus echo. Bedanya di mana? TI. Ya, apa ini TI? Time inversion. Yap, itu singkatannya. Oke. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Di spin echo langsung 90-180, tapi di inversion recovery dia ada pulsa pembalikan. Apa nih pulsa pembalikan? Pulsa untuk menghilangkan signal. Signal apa yang dihilangkan? Signal air ataupun signal lemak. That's why makanya kita harus membutuhkan time inversion ini. Kita membutuhkan waktu berapa lama yang harus kita butuhkan. Kita ingin menghilangkan signal lemak atau signal air. Gitu ya. Oke, next. Next lagi. Sampai selesai, tak? Ada lagi tuh. Nah, kalau yang pendek, short time, ini adalah untuk menghilangkan lemak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mainkan di TI rendah, signal lemak yang akan hilang. Oke, kurang lebih dari 200 milisecond. Oke. Lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Cara mencari lemak itu di mana? Di bawah kulit. Di bawah kulit manusia itu semuanya isinya lemak. Harus hitam. Pasti hitam. Hitam di sini artinya hypointense. Gitu ya. Gambaran lemaknya hilang, yang muncul hanya gambaran air. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan manakah itu air yang benar-benar air normal atau air yang abnormal. Air abnormal itu seperti apa? Kista. Kista itu adalah patologis. Gitu. Jadi kita membutuhkan fat set ini biasanya di luar pemeriksaan kepala. Karena di luar pemeriksaan kepala, kebalikannya, lemak yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi kita harus supres istilahnya. Oke, next. Flare. Flare ini juga merupakan bagian dari inversion recovery. Dia memiliki nilai TI yang panjang untuk mensupres air. Kebalikannya dia dari stir. Kalau stir tadi adalah lemak yang disupresi sehingga gambaran air yang muncul. Kalau flare kebalikannya, lemak yang muncul, airnya yang disupresi. Biasanya dia dipakai untuk pemeriksaan brain
Emery brain. Oke, next. Next. Lagi. Contohnya seperti ini. Dia bagus untuk menampilkan lesi-lesi intrakranial atau iskemik, gitu ya. Oke, next. Nah, ini perbandingannya. Semakin rendah nilai TI, yang tersupres adalah lemaknya, air yang muncul, semakin tinggi kebalikannya, lemaknya muncul, air yang tersupres. Gitu. Jadi di inversion recovery ini mainly-nya juga mainnya di TI, selain TR dan TE. Gitu. Oke, next. Oke. Fast field echo. Fast field echo ini atau sama seperti yang disebut dengan gradient echo. Biasanya kita menggunakan ini untuk pemeriksaan yang cepat-cepat gitu ya. Untuk pemeriksaan yang fast, untuk pemeriksaan pembuluh darah, untuk melihat perdarahan gitu. Bedanya di mana? Kita tidak membutuhkan pulsa 180 untuk menghasilkan echo. Next. Terus tak? Oke. Oke. Kita bisa lihat ya di sini. Kalau di spin echo 90-180 echo, tapi kalau di gradient echo kita hanya membutuhkan pulsa 90 plus. Ada yang namanya gradient coil signalnya gitu ya. Jadi di sini kita tidak akan mendapatkan gambaran true T2, tapi merupakan T2 star gitu. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran T2-nya enggak real T2. Ya, tadi kita bisa lihat ya, kalau di gambaran T2 TSE adalah gambaran lemaknya putih, gitu ya. Oke, kalau di gradient echo kita biasa mainnya itu adalah di flip angel. Apa itu flip angel? Ada yang tahu flip angel apa? Ada yang tahu flip angel? Ada yang tahu apa itu flip angel? Enggak. Sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Sudut yang dibentuk. Iya, sudut yang dibentuk oleh proton ya. Akibat dikasihnya RF. Oke. Kalau tadi teman-teman lihat bahwa proton itu bergerak arah kan? Dari sumbu Z menuju ke sumbu X kan? Nah, itu adalah sumbu 90 derajat flip angel. Tapi kita bisa memanipulasi flip angel itu. Semakin tinggi nilainya flip angel itu, dia akan mendapatkan gambaran T1. Jadi akan mempercepat. Dia tidak membutuhkan 90 derajat untuk melakukan relaksasi gitu ya. Jadi dia hanya membutuhkan berapa? 60 derajat kah? 50 derajat kah? Sudah dapat menghasilkan signal. Gitu ya. Jadi flip angel ini sangat membantu untuk di gradient echo. Gitu. Jadi makanya kalau untuk gambaran T2, dia membutuhkan flip angel yang sedikit, yang kecil. Semakin tinggi dia menuju ke T1. Gitu. Oke. Next. Ya, ini dia perbandingan gambarnya. Menuju dari T2 menuju ke T1. Jadi mainly poinnya kalau di gradient itu adalah di flip angelnya. Oke, TSE mainly poinnya adalah di TSE faktor. IR mainly poinnya itu adalah di TI. Flip angel ini adalah mainly point untuk gradient echo. Oke, next.
Oke. Nah, kita membutuhkan ini untuk biasanya itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang fast, misalnya kayak di abdomen. Abdomen itu kan ada pergerakan yang tidak bisa kita atur ya, contohnya kayak peristaltik gitu. Atau misalnya kita ingin membutuhkan pemeriksaan pembuluh darah tanpa kontras gitu ya. Jadi fast ini yang biasanya kita pakai untuk menilai hal-hal yang tidak dapat kita tolerir pergerakannya, seperti itu. Jadi gradien echo ini baik untuk melihat perdarahan, pembuluh darah, pemeriksaan abdomen, kardiak, dan segala macamnya. Oke, next. Oke, nah kalau tadi spin echo ada turbonya, namanya turbo spin echo, fast field atau gradient echo atau juga ada turbonya namanya turbo field echo gitu. Biasanya dia ini diambil berdasarkan pengulangan dari gradient reversal dengan menghasilkan satu shot bisa menghasilkan beberapa echo. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pasien yang nggak sadar atau apa, kita biasanya menggunakan based on sequence-nya adalah dari TFE ini. 3D gitu, semuanya rata-rata pakainya TFE. Oke, next. Oke, kapan kita pakai ini? Ya, untuk bisa mengambil gambaran yang cepat. Contohnya kayak kardiak. Kardiak itu kan selalu bergerak ya, jantung itu selalu bergerak. Gitu. Kita mau mengambil signal kardiak itu dengan cara jangan pakai TSE. Kenapa? Karena terlalu lama. Makanya kita pakai yang cepat ini, TFE gitu. Jadi masing-masing pulsa sequence ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tapi bisa digunakan, bisa. Cuman hasilnya tidak maksimal. Seperti itu. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nanti saat mengerjakan MRI, kasusnya apa? Oh, ada kasusnya trauma tumpul atau trauma kapitis, kepalanya terbentur gitu. Tambahkan pulsa sequence gradient echo ini. Tapi rutin? Tidak semua pasien MRI kepala itu dengan kasus trauma. Gitu. Beda lagi kalau dia kasusnya stroke, beda lagi dia kalau kasusnya tumor, beda. Jadi beda klinis, beda pulsa sequence, beda cara pengambilannya juga. Gitu ya. Oke. Pulsa sequence sampai sini saya bahasnya. Ada pertanyaan tentang pulsa sequence sebelum saya masuk ke bahasan berikutnya? Atau skip? Ada pertanyaan? Karena saya pengen masuk ke bagian image quality. Baik, mungkin apabila tidak ingin ada di kolom chat, terima kasih. Oke. Soalnya ini harus clear dulu dari proses pembentukan gambar sampai pulsa sequence, karena saya akan masuk ke bagian apa aja sih parameter-parameter yang lain yang mempengaruhi dari citra kualitas gambar MRI. Gitu. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung. Mbak mau tanya, masih bingung tentang TI, TR, TE, itu bedanya Mbak? Masih bingung. Oke. TI, TR, TE. TI maksudnya Bu? Iya betul, TI, TR. Oke. Kalau TI, time inversion, itu adalah waktu di mana yang dibutuhkan berapa lama inversi. Inversi itu adalah pembalikan. Signal yang mau kita hilangkan. Fat atau air. Itu TI. Oh, pengiraannya harus tanggalnya dulu harus itu pastinya ya? Iya, setuju. Kalau kamu pengen menghilangkan signal lemah, TI-nya itu biasanya untuk di 1,5 Tesla antara 155 sampai 195.
Di 3 Tesla beda lagi. Ada di 250 atau sampai 265. Dari awal kita udah tentukan. Gitu. Oke. TR adalah waktu pengulangan dari 90 ke 90 berikutnya. Jadi, kalau kamu bikin pemeriksaan kepala itu dengan 20 slice, potongan dari basal ke vertex, ada 20 slice, berarti dia ada pengulangan 20 kali TR. Oke. TI, time echo, adalah waktu dari 90 sampai munculnya echo. Gitu ya. So, kalau di inversion recovery, kalian membutuhkan TR yang lebih panjang dibandingkan di TSE. Kenapa? Karena kalian harus memiliki waktu yang cukup saat dia melakukan pembalikan sampai dia melakukan pengulangan 90. Makanya biasanya TR untuk di inversion recovery itu Recording in progress. 3.000 sampai 5.000-an. Atau kalau misalnya kalian lebih panjang, misalnya untuk suppress yang namanya air, TI-nya sendiri aja udah 200 sekian. Makanya kalian bisa membutuhkan dari 8.000 sampai sekian. Gitu. Itu dia. Kenapa kita membutuhkan flip angel? Supaya TR-nya nggak terlalu panjang. Semakin panjang TR, scan time-nya pasti akan semakin lama. Kalau misalnya kita ngomonginnya di gradient echo, biasanya TR-nya itu lebih pendek. Karena kita manipulasi kontras gambarannya dari flip angel. Seperti itu. Kayak ini. Turbo gradient. Kita hanya membutuhkan TI 3 sampai 5, TR-nya 7 sampai 10. Ya. Tapi kalau di TSE kita membutuhkan misalnya kayak untuk T1-nya aja kita membutuhkan 10 sampai 20 milisecond. TR-nya kurang dari 700 milisecond. Berarti kan lebih panjang ya scan time-nya. Seperti itu. Oke? Ya, Sudah Mbak, clear? makasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika tidak, saya akan masuk ke bagian image quality. Oke. Image quality. Kalau di radiologi itu kita ngebahas tentang ketajaman, terus apa lagi? Kontras, apa ya? Bisa membedakan mana gambaran tulang, ya seperti itu ya. Kalau misalnya di radiologi konvensional. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngomongin image quality di MRI, berhubungan dengan kontras gambaran, berhubungan dengan signal, berbanding dengan noise-nya, berhubungan dengan resolusi atau detail dari gambaran, berhubungan dengan artefak yang muncul, maupun scan time. Yang kita harapkan adalah scan time yang cepat. Tapi hasil gambarnya juga bisa menghasilkan interpretasi yang baik. Oke, next. Kontras gambaran. Kontras gambaran. Kontras gambaran itu apa? Kemampuan untuk membedakan relativitas gambaran berdasarkan jaringannya. Jadi kayak misalnya gambaran airnya seperti apa, gambaran soft tissue-nya seperti apa, gambaran ligamennya seperti apa, meniskusnya itu seperti apa. Jadi kita bisa membedakan objek antara satu sama dengan yang lainnya berdasarkan kontrasnya, berdasarkan kecerahannya. Gitu. Next. Oke.
Apa aja yang mempengaruhi dari kontras gambaran? Banyak. Kontras gambaran orang yang gemuk, kontras gambaran orang yang kurus, kontras gambaran area anatomi di brain, di MSK itu beda-beda. Semakin banyak air, oke. Terus kita ngomongin lagi pusat sequence yang kita gunakan, kita mainkan lagi T1, T2. Nah, itu semuanya menghasilkan kontras gambaran yang berbeda-beda. Gitu. Oke, next. Contohnya seperti ini. Kita bisa melihat perbedaan berdasarkan dari kontras gambarannya. Dari T2, T1. T2, air putih. Jadi kita melihatnya seperti itu. T1, air hitam. Ini sangat menghasilkan gambaran kontrasnya itu kita nilai berdasarkan dari situ. Kalau misalnya di T1 ada yang abu-abu, ada yang gambaran iso-iso, itu berarti ada sesuatu. Gitu. Atau sebaliknya di T2, kalau fatnya dia nggak bersih, nggak putih seperti ini, berarti ada something. Something-nya itulah yang akan dilihat oleh dokter. Jadi kita melihat, menentukan patologis itu berdasarkan dari kontras gambaran. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini apa? Gambaran apa? Ya, udah dikasih tahu. T1. Iya, orang tadi udah kelihatan, T1. Kenapa T1? Ya, kita lihat air ya. Yap. Misalnya karet Itu dia. Kalau motor Oke. Oke, next. Gitu ya. Jadi di T1 air hitam. Fat putih. Jika di dalam rongga ini ada gambaran yang tidak sesuai kontrasnya, hati-hati dengan perdarahan. Karena perdarahan yang baru itu akan menghasilkan signal yang putih. Next. Oke. T1 sebelum dikontras dengan next. T1 menghasilkan gambaran anatomi. Tapi saat dia di post kontras akan menghasilkan gambaran yang patologis. Oke. Ada yang tahu alasannya kenapa kita melakukan pemeriksaan hanya post kontras hanya diambil T1? Biasanya kita melakukan pre-kontras, T1 selalu ada. Baik itu kontras ataupun non-kontras, T1 selalu ada. Fungsinya adalah untuk menilai anatomi. Dan setelah kontras, hanya diambil T1-nya saja. Next. Di T1, vaskular itu akan berubah. Gitu ya. Kenapa nggak diambil di T2? Nggak nyala. Air. Ya, karena Nanti airnya tidak putih. bisa membedakan, Bu. Setuju. Betul. Kalau misalnya gambaran airnya putih, dikontras gambaran yang putih, jadinya tabrakan. Jadi nanti dokter akan sulit membedakan, gitu ya. Oke, next. Oke, karakteristik proton density. Biasanya proton density ini airnya itu adalah ISO. Kita pakai di next lagi, Tak. Sorry. Nah, biasanya kita menggunakan proton density ini untuk di tulang. Kenapa? Karena dia akan bagus untuk membedakan gambaran air dengan meniskus. Meniskus itu warnanya adalah hitam. Sedangkan kalau kita pakai T1, cairan antar sendi itu kan ada ya. Kalau kita pakai T1, hitam. Meniskus gelap.
signalnya hipo, jadi dia tidak bisa membedakan. Makanya kita bisa pakainya proton density. Karena gambaran signal airnya adalah iso intens atau abu-abu. Sehingga meniskus atau ligamen lainnya bisa terlihat atau bisa dibedakan dengan baik. Gitu. Oke? Next. Ini gambaran apa? Itu. Yap, setuju. Oke. Hebat, hebat, hebat. Karena gampang ya, tinggal cari gambaran ventricle. Ventricle itu kan isinya air ya. Gitu. Nah, biasanya kita melihat patologi itu adalah di T2. So, T1 wajib ada, T2 juga wajib ada. Oke, next. Ini apa? Itu Yang flare. tadi. Yes. Taunya dari mana? Gambaran T2 flare. Airnya hitam. Yes. T2 flare adalah gambaran T2 yang disupresi. Gitu. Ya. Oke, dia sangat baik. Dia sangat baik untuk melihat lesi-lesi yang ada di brain. Gitu ya. Dia juga sangat baik untuk membedakan antara white matter dan gray matter. Jadi biasanya kalau untuk kasus anak-anak di mana kita belum bisa membedakan antara white and gray matter, kita pakainya adalah gambaran flare gitu. Oh, materi aku hilang. Yes. Sebentar, Cak. Ini kayaknya Oke. Oke. Sudah muncul belum, Cak? Oke. Thank you. Nah, ada sequence yang lain lagi, namanya DWI. DWI ini apa fungsinya? DWI inilah merupakan hal yang paling baik jika kasus-kasus pasien stroke akut iskemik. Jadi, kalau pasien-pasiennya baru menemukan gejala, kan orang stroke itu nggak langsung ada ya, nggak langsung kejadian ya. Biasanya dia kan gejalanya dulu. Nah, lakukan MRI untuk melihat apakah ada infak akut di situ. Karena di sini kita masih bisa melihat atau menilai jika memang ada infak akut di situ, kemungkinan besar masih bisa ditolong. Gitu. Obatnya pun pemberian obatnya juga beda, gitu ya. Tapi kalau kasusnya mau udah perdarahan, udah apa ya sebaiknya CT scan saja, gitu. Oke, next. Nah, kalau kasusnya bleeding, biasanya kita tambahkan lagi satu pulsa sequence. Ada yang tahu ini gambaran apa? Udah ada sih contekannya. T2 apa T1? Gradien. Itu. Yes. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kasus-kasusnya ada bleeding, tambahkan sequence ini. Next. Nih ya, perbedaannya. Gambaran T1 abu-abu. Bisa menuju ke lesi, bisa menuju ke bleeding. Kita ambil gambaran sequence gradien, lihat perbedaannya. Jadi ini membantu dokter untuk melakukan analisa ya. Oke, next. Image contrast itu apa? Ya, kesimpulannya image contrast kita bisa membedakan beberapa objek berdasarkan dari brightness-nya. Gitu ya. Biasanya kita bilang high signal itu warnanya putih atau hyper intense, atau low signal itu adalah area yang gelap, atau hyper intense, atau beberapa area yang abu-abu itu namanya iso intense. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya yang pengen bertanya nih. Untuk yang menggunakan flare tadi, untuk kasus apa aja Mbak selain anak-anak yang flare tadi? Flare itu rutin Bu di kepala, jadi biasanya kita
untuk melihat area-area lesi-lesi interkranial itu tuh baiknya tuh dilihatnya di flare sih, Bu. Oh, berarti Gitu. itu rutin dipakai ya selalu ya? Rutin. Oke. Untuk Ya. di brain itu rutin. Ya. Gitu. Oke. Ya Mbak, mau nanya boleh? Boleh. Maaf, kalau untuk perdarahan, apakah memang harus melihat daripada T1-nya aja untuk dikonfirmasi kalau itu perdarahan, atau perlu ada sequence lain gitu untuk melihat perdarahan? Biasanya kalau di T1 itu kan dia hyperintens untuk melihat perdarahan itu, konfirmasi itu perdarahan gitu. Oke. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Untuk di MRI kita bisa menghitung perdarahan. Waktu perdarahannya itu di T1 dan T2. Oke. Di T1 dan T2. Oke, jadi kamu kalau misalnya rutinnya itu kan T1 dan T2. Itu pasti ada. Kalau kayak di kepala kamu tambahkan flare dan DWI. Gitu. Jadi kalau di T1 dan T2 itu kan ngelihatnya kan kalau misalnya kamu perdarahan baru itu T1 itu adalah bright. Sedangkan di T2 itu adalah dark. Gitu ya. Nah, perbedaannya lagi, misalnya kalau misalnya sudah semakin lama, dokter bisa menentukan itu dari gambarannya. Lama-lama dia akan menuju ke ISO di T1. Nah, keuntungannya di MRI adalah kalian bisa menghitung umur perdarahannya. Late kah? Atau new kah? Kayak gitu. Sedangkan kalau untuk di CT scan, kita tidak bisa menghitung. Kita hanya bisa melihat, oh oke, ini pasiennya berdarah. Tapi kalau di MRI, kalian bisa menghitung ini perdarahan akut kah, subakut kah, atau memang sudah late. Kita membutuhkan T1 dan T2. Memastikannya lagi adalah di gradien. Oke, ini fix bleeding, gitu. Atau misalnya kalau kalian punya sequence mainnya di 3D, ada lagi 3D SWI atau SWAN istilahnya, dia untuk melihat microbleed. Kalau yang tadi itu gradien, kalian bisa melihatnya dalam makro, perdarahan yang besar, tapi kalau kayak perdarahan apa namanya intrakranial itu kan kecil-kecil ya. Nah, kalian pakai 3D SWI. Gitu dia. Malah kalian bisa membedakan itu beneran bleeding atau hanya sekadar kalsifikasi. Itu apaan? Di SWI-nya berarti hitam berarti ya Mbak ya? Atau bleeding-nya itu? Bleeding di SWI harus hitam. Karena paramagnetik kan. Gitu. Kalau misalnya dia putih, malah itu menujunya di PES image-nya itu, nanti kita akan ada lihat contoh gambaran SWI-nya. Kalau misalnya dia tetap hitam di PES image-nya, itu berarti dia bleeding, tapi kalau dia putih, dia menujunya ke kalsifikasi. Seperti itu. Jadi maaf, jadi untuk yang perdarahan yang new itu berarti untuk di T1-nya dipastikan memang dia bright banget ya Mbak ya? Hyper intense gitu ya? Iya. T1 dan T2 ya. Oke. Oke. Bright dua-duanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Next. Mbak izin bertanya boleh? Ya, boleh. Saya masih bingung Mbak membedakan antara isointens sama hyperintens sama hypointens. Kalau yang dikatakan hyperintens itu memang harus benar-benar putih kah? Gimana? Terus kalau misalnya yang isointens itu kan abu-abu ya, itu kan ada abu-abu muda, ada abu-abu tua, itu bagaimana ya Mbak? Gitu. Oh, oke. Terima kasih. Kita ngomonginnya ini di mana? T1, T2, atau di proton density? Di T1 aja dulu Mbak. Oke, di T1 itu yang putih. Kalau istilah hyper intense, high signal, itu adalah putih. Nih, hanya lemak yang putih di T1. Hypo intense wajib hitam. Hanya air. Gitu. Mielinnya itu adalah ISO. ISO itu tuh grey-grey kayak begini. Tuh. Kalau seandainya kamu nanti melihat gambaran T1 nggak seperti ini, cek TR dan TI. Kita bisa membedakan ini sama yang sebelah sininya.
Bisa nggak ngebedain nih 3 jenis ini? Iya Mbak, bisa. Yes. Ini adalah hipo, ini adalah iso, ini adalah hiper. Sebentar, tidak terlihat kursornya. Oh, nggak kelihatan ini. Jalan nggak? Tidak Mbak. Waduh. Iya Mbak, mungkin bisa langsung diucapkan saja gambar nomor berapanya. Gambar nomor berapanya? Yang gambar nomor 2. Itu adalah gambaran T1. Kita bisa ngelihat ini di kulitnya ini. Kulit itu kan isinya ada lemaknya ya. Itu adalah putih. Oke. Di lapisan ini yang dalamnya ini. Itu adalah udaranya. Nih yang hitam deh nih air nih, air hitam. Oke, di bawah kulit ini ada gambaran abu-abu. Tuh. Oke Mbak, berarti bisa disimpulkan selain lemak dan air itu dia adalah iso intens, itu nggak Mbak? Yes. Betul. Karena biasanya MRI ini untuk membedakan antara gambaran air dan lemak. Itu yang paling penting di MRI. Gitu ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke. Saya bisa nggak mengubah gambaran T1 menjadi T2? Misalnya nih, kalian punya pulsa sequence axial T1. Tapi saya jadikan T2. Padahal situ tulisannya axial T1. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Mbak, Caranya? Ganti TR sama T. Ya, setuju. Sip, mantap. Bravo, lulus deh semuanya. Oke, jadi ini ya, lesi-lesi yang harus teman-teman ketahui signal-signalnya. Jika kalau memang ada kista, gambarannya dia adalah hipo. Di situ hyper. Kenapa? Karena kista isinya cairan. Lemak, hiper. Darah, hiper, atau dia bershading. Atau dia menuju ke iso. Seperti itu. Nanti ini yang biasanya dipakai oleh dokter berdasarkan relatif dari brightness-nya. Kenapa mesti hitam, putih? Ya, karena kalau ada beda, misalnya gini, ventricle biasanya isinya air. Loh, kok ini gambarnya abu-abu nih di T1, berarti ada something. Sedangkan abu-abu itu bisa menuju ke massa atau lesi, seperti itu. Jadi biasanya dokter melihat adalah dari anatomi yang ada di situnya. Gitu ya. Oke, next. Oke, ini balik lagi yang tadi kesimpulannya bahwa kontras gambaran itu banyak parameter yang mempengaruhinya ya. Oke, next. Next, tak. Oke, tadi yang SNR aja. Oke, apa itu SNR? Kita ngomongin apa sih SNR? SNR ini sangat penting juga di MRI karena kita ngomongin tentang signal yang mau kita ambil. Oke, nextin tak sampai selesai ini satu inian. Signal adalah level yang kita mau ambil, noise adalah area di luar yang menghasilkan signal tapi kita tidak ambil. Contohnya seperti ini. Jangan kalian pikir saat kita pengen pemeriksaan MRI kepala, proton di luar kepala itu tidak bergerak. Saat tubuh masuk ke dalam mesin MRI, berarti semua proton dari ujung kepala sampai ujung kaki akan ikut berputar, akan ikut menghasilkan signal. Makanya kita membutuhkan yang namanya coil, di mana coil itu ditempatkan, didekatkan, atau ditempelkan di area yang kita periksa. Karena hanya signal yang di kepala, itu yang namanya signal yang di kepala yang mau kita tangkap. Noise adalah signal yang dihasilkan di luar kepala. Jadi kalian bayangkan signalnya hanya sebesar area kepala saja, tapi dari leher ke bawah itu menghasilkan signal yang disebut oleh
yang kita sebut noise. Jadi itu dia perbandingannya, signal berbanding noise. Lebih banyak signal atau noise-nya? Kalau di MRI, noise-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan signal yang baik? Pertama, taruh coil-nya sesuai di area yang mau kita periksa. Kedua, ulang signalnya, berarti akan semakin jelas signal yang dihasilkan. Misalnya gini, kalian pernah dengar istilah NSA atau next number excitation average? Ada yang tahu? Next, tak? Ya, nah next lagi semuanya. Ada yang tahu NSA itu apa? Atau next? Atau average? Itu merupakan parameter penting. Berapa kali signal itu dicatat di Caspase. Nah, hal parameter apa aja yang mempengaruhi signal? Ya, semuanya ini. Signal di kepala lebih baik karena proton hidrogennya lebih banyak dibandingkan di MSK. MSK itu di tulang. Tulang itu pasti airnya lebih sedikit. Kalau airnya lebih banyak, malahan patologis. Gitu ya. Jadi, kita sangat membutuhkan pengulangan signal. Di mana area yang mau kita periksa itu memiliki proton density yang lebih sedikit. Jadi, signal itu sangat berpengaruh terhadap proton density. Gitu. Susceptibility itu apa? Susceptibility itu adalah tulang. Di mana area tulang itu berada, biasanya signalnya itu lebih sedikit. Kenapa? Pokoknya nanti teman-teman bayanginnya adalah di mana letak proton density, proton hidrogen yang banyak, biasanya itu signalnya baik. Gitu aja, gampangnya. Gitu. Oke? Tipe coilnya juga berpengaruh. Ada tipe coil yang volume, itu lebih bagus menangkap signal dibandingkan yang model phase array, atau cuma sekedar penampang. Gitu. Atau misalnya kita ngomongin NSA yang tadi berapa kali signalnya dicatat, semakin banyak signal yang dicatat akan semakin jelas, tapi scan time-nya akan lebih lama. Ingat juga, pasien kalau terlalu lama diam dia akan bergerak, sedangkan musuhnya MRI nomor 1 adalah pergerakan. Oke. Terus apalagi yang mempengaruhi signal, semakin tinggi kekuatan medan magnetnya semakin baik signalnya. Balik lagi, semakin banyak proton yang searah yang menghasilkan signal gitu. Oke, next. Oke, ini next aja semuanya tak. Karena secara nggak langsung tadi aku sudah ngejelasin. Ya, coil posisinya harus tegak lurus terhadap medan magnet, TR. Oke, terus ini aku skip ya, karena ini sama aja penjelasannya sama yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, ini dia contohnya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau kita menggunakan NSA 1 atau NEX-nya 1, ini adalah pemeriksaan dari solder joint fat set. Nah, saat kita memakai 4, signalnya baik. Kenapa? Karena pencatatannya lebih banyak signalnya. Ingat baik, sebelahnya solder itu adalah paru-paru. Solder kiri ada lagi jantung, pergerakan yang tidak bisa kita reduce, yang tidak bisa kita hilangkan, gitu ya. Jadi kita membutuhkan pencatatan signalnya baik, gitu loh. Scan time ya pasti scan time itu lebih lama, gitu ya. Oke. Next. Oke, ini dia tadi perbandingan signal terhadap noise. Oke, next. Next lagi. Oke. Intinya, semakin tinggi signal itu juga baik. Tapi ingat juga,
Kalau misalnya kita ingin mendapatkan high resolusi, biasanya dia berbanding terbalik. Semakin tinggi high resolusi, dia akan memiliki signal yang semakin sedikit. Akan saya bahas di next slide. Oke. Next. Lagi, Kak. Resolusi. Apa itu? Kemampuan untuk seberapa detail gambarannya. Nih. Teman-teman bisa membedakan dari sidik jari ini garis-garis satu dengan garis yang lainnya. Ya, seberapa tajam gambarannya. Gitu ya. Oke, next. Apa yang mempengaruhi dari resolusi? Next, Pak. Terus, oke, kita ngomonginnya berarti tentang voxel ataupun pixel. Oke. Next. Nah, di sistem Philips yang lebih utama untuk mengatur resolusi adalah voxelnya. Kita bisa mengatur ukuran voxelnya. Jadi biasanya saya sangat jarang untuk mengatur matriks ataupun FOV. Saya lebih sering mengaturnya voxel langsung. Ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat semakin tinggi nilai voxel, gambarannya akan semakin ngeblur. Semakin kecil ukuran voxel, dia akan menghasilkan gambaran yang semakin detail. Oke. Jadi kalau saya pengen mengubah FOV, biasanya otomatis mengikuti supaya ukuran voxelnya tetap. Gitu ya. Oke, next. Oke, slice thickness. Slice thickness mempengaruhi resolusi? Yes, setuju. Kenapa? Karena biasanya semakin besar slice thickness, itu akan semakin baik SNR-nya, tetapi kita bisa miss jika ada kelainan seperti ini. Contohnya, jika slice thickness-nya di 8 mili, dia punya kelainan ini nih, yang bulat-bulat lonjong putih ini akan miss. Tapi semakin tipis, dia bisa dapat gambaran lesinya gitu. Nah, hubungannya apa ke resolusi? Ya, semakin tinggi. Next, tak. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya semakin besar slice thickness-nya, berarti akan banyak proton di situ, signalnya akan baik, tapi resolusi gambarnya yes, lagi tak, satu lagi. Nah, ngeblur. Ya, tipis slice thickness-nya, kita bisa nih yang paling kiri ini, slice thickness-nya dengan 2 mm, kita bisa dapetin gambaran ACL-nya tuh, tendon ACL. Oke, ini di 4 mili, di 4 mili akan ngeblur, 8 mili akan sama sekali nggak dapat. Jadi akan ada miss dari slices, ya. Oke, jadi kompromisnya, next, tak. Antara detail SNR dan kontras, next, harus saling berkesinambungan. Garisnya tak, ya. Signal noise, detail, dan kontras gambar harus kita permainkan, harus kita adjust untuk menghasilkan gambaran yang bisa diterima. Karena kalau terlalu detail atau terlalu tinggi signalnya, itu akan menjadikan scan time yang lama. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan persempit scan time-nya atau mempercepat scan time-nya, kita bisa menghasilkan gambaran yang ngeblur,
gitu ya. Jadi ada kompromis antara detail FNR dan kontras gambaran. Gitu. Ada pertanyaan? Tentang 3 hal ini? Karena saya akan masuk ke bagian artefak. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, artefak. Teman-teman mungkin akan sudah tahu artefak itu artinya apa. Ya, segala sesuatu gambaran yang tidak kita inginkan. Ghosting. Gitu ya. Oke, artefak ini biasanya disebabkan antara 2 hal, antara clinical atau maupun technical. Tapi kebanyakan artefak ini disebabkan oleh kesalahan. Kan di sini tentang yang sering aja, artefak yang sering muncul di gambaran MRI. Next. Oke, next. Ya, kalau yang paling sering muncul adalah karena klinikal ya, maksudnya karena bisa kesalahan dari parameter. Seringnya sih karena kesalahan parameter adalah noise, flame artefak. Nah, jenis-jenis artefak inilah semuanya yang bisa teman-teman lihat di layar. Oke, next. Oke, di 3 Tesla biasanya kita bisa menemukan gambaran shading effect. Itu yang di bagian bawah itu tuh ada gambaran lebih hitam, lebih gelap gitu ya. Itu adalah di electric shading. Biasanya ini terjadi di 3 Tesla. Di high Tesla biasanya. Oke. Next. Nah, ini paling sering. Jadi biasanya kalau untuk pemeriksaan abdomen itu kan tangan di samping ya atau breast gitu ya. Ada gambaran pundak yang masuk. Nah, itu adalah gambaran karena FOV yang terlalu kecil gitu ya. Jadi di sini kita bisa menghilangkan gambarannya ini dengan cara melebarkan FOV atau mengaktifkan oversampling. Gitu. Oke, next. Ini adalah gambaran pembuluh darah, di mana gambaran pembuluh darah arteri itu yang putih itu terkontaminasi dengan gambaran vena yang hitam. Ini adalah aliasing dari pembuluh darah. Biasanya ini disebabkan karena velocity. Kecepatan aliran darah arteri itu lebih cepat dibandingkan vena. Jadi biasanya saya melakukan adjustment parameter dengan cara menaikkan velocity-nya supaya hanya arterinya saja. Jadi dia gambaran bagusnya itu adalah putih semua, nggak ada yang hitam-hitam kayak begitu. Oke, next. Nah, ini merupakan teknik parallel imaging yang mengakibatkan artefak, sense artefak. Jadi biasanya dengan sense artefak atau teknik parallel imaging ini kita bisa mempercepat scan time. Tapi jika diaplikasikan pada FOV yang terlalu kecil akan muncul artefak seperti itu. Caranya ya FOV-nya harus diperbesar atau menurunkan sense faktornya. Oke, next. Next lagi, Tak. Ya, ini contoh ya, salah satu contohnya ya. Planning yang baik maupun planning yang untuk penggunaan sense yang terlalu sempit. Oke, next. Nah, ini adalah artefak yang disebabkan karena logam. Oke, jadi biasanya ini musuh terbesar MRI yaitu saat pasien memakai implan. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang sudah ada yang istilahnya software untuk mereduksi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari standar spin echo, OMAR ataupun ada yang OMAR XD, gambaran distorsi gitu. Next. Next lagi. Oke. Nah, selain dari implan, sense dan yang lainnya itu ada juga karena pergerakan. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu ada pergerakan karena aliran darah, pergerakan pernafasan gitu ya, pergerakan dari peristaltik, kardiak. Nah, itu semuanya juga bisa menimbulkan artefak. Contohnya, next. Cardiac motion, pergerakannya tuh bikin gambaran di
aksial torakal ini menjadi hitam, gitu. Jadi biasanya kita menggunakan flow compensation. Nah, next. Untuk pemeriksaan abdomen, biasanya kita melakukan teknik tahan nafas, gitu ya. Atau jika memang pasien itu sulit bernafas, ada softwarenya khusus untuk mereduksi pergerakan. Movement patient bisa dikurangi dengan menggunakan multivent atau blade atau propeller dari vendor lain. Oke. Peristaltik biasa walaupun sudah dikasih buskopan juga tetap pergerakannya juga masih ada. Jadi biasanya kalau untuk di MRI saya menggunakannya menggunakan multivent atau saturasi rest lab gitu ya. Oke, next. Flow artefak dari arteri abdominal atau flow artefak dari sinus sagittalis yang ada di kepala itu biasanya saya hilangkan itu dengan cara mengubah dari phase direction atau mengaktifkan flow compensation. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat artefak-artefak ini bisa teman-teman baca. Biasa sih ini juga sudah banyak sih di Google gitu ya. Jadi artefak-artefak ini bisa kita reduce dengan cara menambahkan rest lab atau saturasi bands gitu ya, atau bisa menghilangkannya dengan menggunakan software seperti OMAR ataupun multivent. Oke. Karena waktunya makin mepet nih, di nextin aja Tak, nggak apa-apa Tak, sampai selesai. Di situ juga ada rekomendasinya gimana caranya. Oke, ini salah satu contohnya nih, patient movement bisa di play nggak Tak? Kayaknya nggak bisa ya, Cak. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa sih, ada play-nya tuh. Di bawah. Di bawahnya tulisan tuh nggak ada ya. Itu tuh ada contohnya tuh pasien yang movement bergerak dengan menggunakan multivent. Ada kayaknya. Nggak bisa ininya? Nggak bisa ya? Ya sedih. Oke. Jadi di sini pasien yang sama cuma menggunakan yang satu menggunakan yang biasa. Hasilnya tetap pada bisa dinilai gitu ya. Oke. Cuman sayang videonya tidak bisa di-play. Oke, next. Oke, ini juga kalau terlalu banyak atau dia bertumpuk rest lab-nya dia bisa menghasilkan gambaran kayak bergurat-bergurat gitu. Ya. Itu niatnya sih pengen buat menghilangkan pergerakan peristaltik. Gitu ya. Oke, next. Next lagi Tak. Oke. Ini karena terlalu tinggi TSE faktornya ataupun voxel size-nya. Gitu. Oke, makanya gambarannya dia ngeblur. Next. Nah, itu FID artefak. Biasanya dia karena NSA-nya itu cuma 1, jadi biasanya kita untuk MSK itu main di NSA 2 untuk mereduksi dari FID artefak. Oke, next. Ini adalah headset. Jadi biasanya headset yang tidak kompatibel dipakai ke dalam pemeriksaan itu akan menghasilkan artefak. Itu seperti yang ada di apa tuh garis tuh yang di tanda panah kuning itu. Jadi memang harus yang kompatibel juga ya alat-alat yang dipasang untuk di dalam MRI. Oke, next. Kalau ini karena pasien yang bergerak, antara dalam pemeriksaan itu pasiennya jadi posisinya berubah gitu. Oke, next. Nah, ini yang paling sering juga nih kalau misalnya kita melakukan multistak pada pemeriksaan aksial, biasanya di spine. Jadi itu dia itu saling superposisi gitu ya. Makanya itu muncul yang namanya itu yang teman-teman bisa lihat nih yang di gambar pertama itu ada garis hitam.
gitu. Itu adalah multi-stack cross artefacto. Jadi biasanya kita mainkan lagi angulasi dari slicesnya. Oke, next. Oke, ini biasanya karena terlalu besar FOV-nya dan ini merupakan salah satu kelemahan dari penggunaan sequence gradient echo pada abdomen. Gitu. Jadi dia menimbulkan flame artifact ataupun kayak distorsi zebra gitulah. Next. Next lagi, Tak. Ini adalah hal-hal yang umum yang teman-teman bisa lihat atau yang biasanya teman-teman bisa baca gitu ya di Google atau di materi sebelumnya gitu ya. Oke. Oke, artifact. Next. Nah, ini yang biasanya karena hardware, karena kesalahan dari komputer atau karena suhu atau karena apa. Di next aja, Tak. Eddy Current. Next. Jadi ini urusannya dengan engineer. Kalau nanti teman-teman lihat ada hasil gambaran seperti ini, spike, itu engineer urusannya. Gitu. Karena ini memang sudah dari hardware-nya. Oke, next. Sampai selesai aja nggak apa-apa, Tak? Gitu. Nah, RF interference itu adalah karena ada signal atau misalnya kalau lagi pemeriksaan pintu kebuka kayak gitu. Jadi bisa ada interference. Gitu ya. Jadi disarankan kalau misalnya ada pemeriksaan itu harus ditutup pintunya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Karena saya ingin masuk ke poin yang paling penting nih, safety. Oh, tanya, Bu. Boleh. Tentang itu yang diselectric efek, itu penyebabnya apa ya? Dan bagaimana untuk menanganinya pada MR3 Tesla? Oke, terima kasih. Diselectric effect ini biasanya dia itu karena kekuatan RF yang semakin tinggi, tumbukan protonnya itu gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Proton yang terlalu tinggi ditembakkan itu bisa menimbulkan perubahan gambaran, perubahan apa? Kontras seperti itu. Jadi hasil yang digambar, yang dihasilkan kontras gambarannya itu signalnya berlebih. Jadi dia jadi gambarannya itu nggak rata. Nah, kalau misalnya kita di sistem Philips itu semakin tinggi Teslanya itu biasanya kita ada teknologi multi transmit. Jadi pembagian untuk penangkapan signalnya itu terbagi rata. Gitu. Jadi misalnya gini. Kalau kamu main ke air terjun, semakin tinggi air terjunnya, air yang kebuang itu akan semakin deras. Setuju? Yeah. Oke. Semakin sempit dia punya buangan airnya, saat mengenai ke kamu, itu akan semakin sakit yang kamu rasakan. Oke? Tapi kalau misalnya kita, ibarat kata kalau memang dia buangannya kecil, tapi di bawahnya itu bisa kita kasih talang atau kasih kayak semacam buangannya untuk lebih lebar, ke kamunya pasti airnya enggak begitu keras yang didapat, asal kita lebarkan. Nangkap nggak sih maksudnya? Jadi kayak, oke, seperti ini, keran air deh, keran air. Kalau misalnya kamu punya selang itu, kamu gedein lubangnya, buangan airnya nggak terlalu keras kan, tapi saat kamu kecilin, buangan airnya akan semakin keras kan? Ya. Tuh semburannya, ya kan? Tapi kalau kamu longgarin bolongannya, dia akan keluarnya seperti biasa kan? Ya. Nah, semakin tinggi Tesla akan semakin banyak proton yang dihasilkan, akan semakin tinggi juga RF yang diberikan. Oke? That's why makanya kita butuh yang namanya multi transmit. Namanya multi transmit itu adalah
penangkapan signalnya itu secara bertahap gitu loh yang diterima. Jadi nggak langsung 100% brok gitu, tapi dibikin multi. Diberikan signalnya itu. Jadi kalau misalnya itu air terjun dibagi ke beberapa selang, pasti yang kamu terima itu enggak akan sebesar signalnya di apa kerasnya yang kamu terima. Susah ya ngebayanginnya. Agak susah gimana ya. Atau karena perbedaan gelombang memungkinkan tidak? Gelombang MRA 1,5 dan 3 Tesla memungkinkan tidak? Refleksinya itu loh, bukan gelombang sih. Kalau saya sih lebih kepada kekuatan RF-nya itu ya di pancarnya itu kan semakin besar. Emisinya itu Jadi bukan karena gelombang, kan gelombang elektromagnetin MR 1,5 kan bisa sekitar 50 cm apa ya, saya juga lupa. Sedangkan kalau MR 3,5 kan kalau nggak salah lebar gelombang sekitar 26. Lebih lebar lagi. Lebih kecil bukan? Yang diterima di alatnya? Bukan, maksud saya lebar gelombang elektromagnet yang MR 1,5 lebih lebar. Ya. Sedangkan kalau MR yang 3 Tesla yang saya tahu sih kecil. Ya. Sekitar 25. Itu mungkin efek, apakah dari situ bukan efek dielektrik se-efek itu? Tunggu sebentar. Susah ya, ini ya. Aduh. Teman-teman bisa lihat di sini? Bisa. Enggak. Bisa lihat yang aku kasih? Bisa. Aku stop share dulu kali, Cak. Aku stop share dulu, Cak, sebentar, Cak. Oh, oke. Ya udah coba. Oke, ini bisa dilihat? Enggak. Oh, enggak. Belum ada Mbak Eca. Oh, duh, nggak bisa inian ya? Oke, aku juga nggak ngerti nih kenapa nggak bisa nge-share ya? Harusnya sih bisa, Cak. Cuman ini nggak masuk nih, Kak. Tuh. Ini ya, laptopnya beda setting kali ya. Eca laptopnya kecanggihan kayaknya. Eca laptopnya kecanggihan. Iya, nggak bisa inian tuh, materinya nggak bisa nggak bisa aku ini. Aduh. Ada. Ya udah, balik lagi kayak ininya deh. Oke. Jadi intinya gini. Gelombang di 3, maaf, kalau di gelombang 3 Tesla itu memang lebih besar sehingga dia akan menimbulkan shading effect. Shading effect tuh bikin gambaran lebih hitam. Gitu ya. Jadi powernya, amplitudonya, phase-nya, gelombang dari RF, sumber RF itu akan lebih besar diterima oleh pasien. Makanya kita membutuhkan teknologi multitransmit ini supaya dia akan otomatis mengatur berapa optimalnya yang diterima oleh pasien. Gitu loh. Ya. Nah, untuk mengatasi diselectric efeknya gimana? Selain misalkan pasiennya gemuk nih 100 kilo lebar, terus memang pasien lebar, dan resiko diselectric efeknya tinggi ya.
Nah, itu mengatasinya gimana? Biasanya sih Pak, kalau misalnya di sistem kita itu sudah otomatis multitransmitnya, Oh, gitu. Makanya itu kita butuh mengisi berat badan pasien, ya. gitu. Jadi otomatis RF yang akan diberikan itu akan mengikuti dari besarnya pasien. Dan Kalau tidak menolong biasanya gimana? kita akan melebarkan bandwidth-nya dengan cara water fed sheet-nya kita turunkan. Gitu. Ya. Dan Oke, gradiennya biasanya kita maksimumin. Gitu. Jadi FOP juga ikut lebar atau diperkecil? Seperti yang tadi kita bilang, aku nggak biasa mainin FOV. Ya. Kalau misalnya kita mainkan itu, aku bisa mainkannya itu di bandwidth-nya. Karena itu yang paling sangat biasanya berapa maksimal ininya bandwidth-nya? Kita main di 500 sampai 800. Oh, tinggi juga ya? Iya. Dan satu lagi, kita nggak bisa mengatur bandwidth angka per angka. Misalnya 20, 30, 100. Bukan. Karena kita mainnya di water fed sheet. Jadi kita atur di situnya maksimum, minimal, atau user define. Ya. Oh, jadi otomatis ya? Ya. Ya, oke deh. Ya, makasih. Sama-sama. Halo Mbak, boleh tanya Mbak? Iya, monggo. Iya, untuk Iya, halo. Ya. Mbak, untuk yang untuk Philips itu sendiri ada nggak Mbak namanya faktor itu namanya concatenation itu Mbak? Apa? Concat. Pernah dengar nggak Mbak? Ada faktor concatenation itu ada 2, ada 1 gitu Mbak. Oke, tolong info lebih. Iya, untuk penambahan dan pengurangannya itu biasanya kan suka mereduce time ya Mbak. Misalnya kalau 1 itu biasanya lebih cepat dibanding kalau kita pakai concatnya 2. Dari segi image quality-nya itu gimana Mbak ya kalau untuk menurunkan concatenation itu Mbak? Oke. Satu hal di Philips saya belum pernah ngedengar istilah conicat. Ya, conicat ya. Betul. Conicat MRI. Biasanya di Siemens itu Mbak. Oh, oke. Dia apa ininya? Mengurangi scan time. Biasanya untuk pengurangan faktor tersebut, scan time-nya itu jadi lebih cepat. Oke. Terus saya bingung tuh dari image quality-nya itu loh Mbak, apakah berpengaruh? Oh, oke. Sorry to say, untuk conicat ini maaf, saya belum pernah mendengarnya karena kebetulan juga dari vendor lain. Tapi kalau misalnya di kita, kalau pengen mempercepat scan time itu biasanya kita pakai compression. Gitu. Jadi scan time-nya kita itu bisa reduce 50%, bahkan sampai 80% dengan compression ini. Image quality-nya acceptable. Gitu. Mungkin beda vendor, beda cara trik mainnya ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di kita biasa kita mainnya di teknik parallel imaging-nya, compression gitu dia. Jadi yang kita tahu adalah berapa banyak matriks yang mau kita build kan, misalnya 256 page yang harus kita isi, yang harus kita build. Tapi dengan compression kita bisa reduce bukan 256, tapi bisa menjadi cuma 128 yang terbentuk. Gitu. Dan kalau misalnya tadi Mas melihat yang tadi tuh artefak because sense
Ada kan sensor artefak yang tadi Iya, di Mbak. atas? Ada. Nah, salah satunya adalah efeknya dia bisa menimbulkan sense artefak itu. Gitu. Ya, Mbak, sorry, maaf. Cepat bentar waktu. lagi, Mbak. Ya. Untuk yang SNR itu, Mbak, biasanya kan kalau disuruh dari aplikan itu biasanya untuk SNR itu 1 ya, Mbak, bagusnya, Mbak. Kalau misalnya kurang dari 1, misalnya 0,83, itu berpengaruh juga nggak sih, Mbak, ke image quality-nya? Oke, berapa NSA yang kamu punya? Kalau saya pribadi nggak pernah melihat SNR, karena dia hanyalah nilai yang relatif. Saat kamu save, terus kamu buka lagi, nilainya akan kembali menjadi 1. Nilai relatif itu berarti bisa relatif baik, bisa relatif buruk. Makanya saya tidak pernah, ini perbedaannya ya, tidak pernah menganjurkan SNR itu wajib 1. Tapi saya pernah mengerjakan dengan NSR hanya 0,53%, tapi kalau saya punya NSA-nya 6, saya pede. Gitu. Jadi berapa NSA-nya yang kamu buat? Yang tadi next tadi itu ya, Mbak, ya? Iya, betul. Next average itu. Nanti maaf Mbak, kalau di next-nya dinaikkan tambah lama dong waktunya. Kan itu Bapak punya compress sense, kita bisa kurangin waktunya. Tambah turun lagi dong Mbak ininya. Apa? Resolusinya enggak? Kan dia resolusi. Ya, atau maksudnya itu gambarannya akan menurun. Oke, ini untuk pemeriksaannya di mana dulu? Abdomen, apakah kita membutuhkan high resolusi? Kalau di kepala misalnya, kalau kayak kepala misalkan, atau kayak muskuloskeletal itu kan harus biasanya. Oke, yang Bapak butuh apa pulsa sequence-nya? T1, T2, set? Misalkan kan untuk muskuloskeletal lutut, dia kan fat set ya. Yap. Itu set oke lah, itu fat set yang kita ambil contoh. Ya. Terus bagaimana? Oke, dengan NSA minimal 2, walaupun kita kerjanya itu 1,5 Tesla apa 3 Tesla? Mau setengah 1,5 Tesla boleh atau 3 Tesla boleh? Oh, 1,5 Tesla dengan 3 Tesla itu saya mengerjakannya beda. Kalau di 3 Tesla saya sudah nabung 50% SNR. Ya. Oke? Ya. Ditambah dengan next 2, berarti saya bisa mengaktifkan sense. Waktunya kayak gitu. Kalau misalnya kita butuh high resolusi, Bapak mau nggak mau harus memang scan time-nya agak panjang karena dia berbanding terbalik. Walaupun SNR-nya rendah ya. Walaupun NSL-nya rendah. Betul. Saya nggak pernah mau lihat SNR. Gitu, karena dia nilainya relatif, Pak. Kalau nilai standar yang terendahnya, misalkan biasanya kan ada minimal, ya kita ambil ada minimal, ada kalau maksimal kan di 1 lah ya, atau di 100. Nah minimalnya berapa tuh kalau minimal terendah? Karena kalau dengan NSA berapa? Kalau dengan NSA 1, NSA-nya anggap aja sama yang 2. NSA 2 saya berani main di 60 atau 70. NSA 1 saya berani main di 80%. Tergantung NSA. Itu, jadi ya. Gitu. NSA-nya 3 saya berani main di 50. NSA 4 saya berani main di 30. Mas scan time jadi naik ya, jadi tambah lama ya? Iya. Jadi waktu pemeriksaan tambah lama. Iya. Makanya butuh ada software lain untuk mempercepat. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada yang raise hand tuh, Mas Hari? Ya, Mbak Eca, makasih. Udah lama nggak ketemu. Iya, Mas Hari. Hai, Mas. Ini pakar kardiak loh. Mbak Eca, ya. Terima kasih ya untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa di TRO. Jadi tadi saya perhatikan diskusinya sangat teknis sekali gitu ya. Jadi kasihan sebenarnya teman-teman mahasiswa yang D3, D4 yang belum pernah pegang MRI ini.
Jadi untuk teman-teman ahli jenjang, mohon untuk menahan diri dulu ya, untuk tidak bertanya, sangat teknis sekali. Gitu. Mungkin bisa dijapri nanti. Jadi Mbak Eca, mungkin Mbak Eca bisa jelaskan kepada kami semua gitu ya, jika misalnya teman-teman ini ya mendapatkan kesempatan untuk memilih gitu jenis MRI, kira-kira menurut Mbak Eca, apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli MRI? Oke. Ya, itu aja Mbak Eca. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke, jika teman-teman bertanya jenis MRI apa? Apakah yang harus high end atau yang low end atau yang standar? Oke, pertama teman-teman harus menentukan dulu kebutuhannya mau di mana. Kebutuhan rumah sakitnya mau mainnya di mana. Rumah sakit di Harkit misalnya, dia mainnya di kardiak, tolong jangan disamakan dengan rumah sakit yang mainnya ortopedi. Atau neuro gitu. Jadi beda kebutuhan. Kebutuhannya di mana? Nah, untuk MSK, oke, kita bisa main 3 Tesla more high resolusi. Yes, setuju. Tapi 3 Tesla juga sensitif terhadap FOV yang besar. Seperti itu. Balik lagi yang di electric shading tadi. Kalau misalnya di rumah sakit teman-teman banyak yang pemeriksaan abdomen, oke, 1,5 Tesla cukup. Kalau mainnya di neuro, 1,5 kurang, 3 Tesla lah mainnya. Seperti itu. Jadi kebutuhannya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Terus yang kedua, lihat lagi kebutuhannya teman-teman itu nanti pengen untuk berulang kali ngisi helium atau tidak. Karena sekarang sudah ada free helium yang biasanya kita mengisi 1.500 liter dan itu wajib ada refill dan itu biayanya juga nggak sedikit. Sekarang sudah ada nih helium yang hanya 7 liter dan tidak perlu lagi refill. Berarti bisa memangkas biaya rutin untuk refill helium. Seperti itu. Kebutuhannya aja sih Mas Ari yang dilihat kemana menujunya. Karena nanti pasti akan dijelaskan. Gitu. Itu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Eca. Iya, sama-sama. Kalau misalnya MSK, perbanyak software-nya kemana? Multivent perlu nggak? Saya pikir tidak perlu. Yang kalian butuhkan adalah sekali sequence kalian bisa dapatkan beberapa echo. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak di neuro, pasiennya pediatrik, ya kalian butuh multivent. Karena untuk mengurangi kompensasi pergerakan. Gitu. Jadi nanti di mana kita berdirinya, disitulah nanti teman-teman lihat kebutuhannya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Elizabeth Yunair SST. Nah, sebelum para peserta acara kegiatan kuliah tamu ini diizinkan untuk keluar, para peserta diminta untuk menyalakan video pada Zoom untuk melakukan sesi dokumentasi. Nah, yang akan dibantu oleh Saudari Devinovia. Kepada Saudari Devinovia, dipersilahkan. Baik. Terima kasih. Untuk para peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya. Halo guys. Jika sudah on cam semua, bisa kita mulai dari slide pertama ya. Halo guys.
Baik, sudah semua. Bisa dikembalikan lagi ke NC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Devin Novia. Terima kasih kepada Ibu Elizabeth Yunair SST yang telah menyampaikan materi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua yang menyimak dan mendengarkan. Serta saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada acara kuliah tamu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua, mahasiswa dan rekan-rekan ahli jenjang. Terima kasih. Recording stop. Terima kasih. Terima kasih, untuk Eca. semuanya. Iya, Ya, terima sama-sama. Thank you all. Jangan nggak bisa dibuka lagi. Oke, Terima kasih, izin, Liv. ya silahkan. Terima kasih. Jangan lupa jadwal kita selanjutnya.